yang sangat kita hormati semua, Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, Sarjana Hukum, Menko Polhukam Republik Indonesia, Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Boy Rafli Anmar, MH, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, para menteri, juga pimpinan lembaga yang hadir secara virtual, Ketua Komisi 3 DPR RI misalnya, dan juga para wakil ketua LPSK yang mengikuti acara ini secara daring di kantor. Serta yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, semua penyintas atau korban peristiwa terorisme masa lalu yang hadir secara langsung di istana ini maupun hadir secara daring, serta hadirin semua yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di istana bersama Bapak Presiden, dan kita harapkan Bapak Presiden selalu dilimpahi perlindungan dan kekuatan dalam memimpin bangsa ini dan negara ini agar dapat melewati masa sulit di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang telah berkenan memberikan waktu untuk menyerahkan kompensasi secara langsung kepada para korban tindak pidana terorisme masa lalu. Sungguh ini sesuatu yang sangat berharga dan merupakan tonggak sejarah yang dinantikan hampir 20 tahun oleh para penyintas atau korban tindak pidana terorisme ini, terutama tindak terorisme bom Bali 1. Bapak Presiden yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan laporan singkat terkait pelaksanaan kegiatan penyerahan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu ini. Pemulihan terhadap korban kejahatan merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia yang salah satunya adalah korban tindak pidana terorisme. Sejak dilakukannya perubahan undang-undang terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme pada 2018 yang lalu menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, negara telah menyatakan sikap bahwa korban tindak pidana terorisme adalah tanggung jawab negara. Ini adalah langkah yang sangat maju. Negara sudah menyatakan diri sebagai penanggung jawab dari para korban tindak pidana terorisme. Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, negara telah melaksanakan pemulihan dan pemenuhan hak-hak para korban. Kami laporkan, sebelumnya negara telah melalui LPSK, telah melaksanakan pembayaran kompensasi kepada para korban yang pelaksanaannya merujuk pada putusan pengadilan, seperti bom Gereja Oikumene Kota Samarinda, bom Tamrin Jakarta, penyerangan Polda Sumatera Utara, penyerangan bom Kampung Melayu, penyerangan Gereja Litwina di Yogyakarta, bom Surabaya, tindak terorisme Cirebon dan Tol Kanci, penyerangan Polsek Wonokromo, terorisme Pandeglang, yang diantaranya salah satu korbannya adalah Bapak Haji Wiranto. Kita juga sudah menyerahkan kompensasi untuk Bapak Haji Wiranto ini, Pak. Terorisme Poso, dan terakhir terorisme di Sibolga dengan total nilai kompensasi 8,2 miliar rupiah untuk ke-16 tindak pidana terorisme yang sudah saya sebutkan. Namun pada kesempatan ini, untuk pertama kalinya pembayaran kompensasi dilakukan pada korban tindak pidana terorisme masa lalu setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban yang telah ditetapkan pada Juli 2020 lalu oleh Bapak Presiden. Pada kesempatan yang berharga ini akan dilakukan penyerahan kompensasi kepada 215 korban tindak pidana terorisme masa lalu, baik yang berstatus sebagai korban langsung maupun ahli waris dari korban yang meninggal dunia. Seluruhnya merupakan korban dari 40 peristiwa terorisme di masa lalu, sejak tahun 2002, peristiwa bom Bali 1. Besaran nilai kompensasi yang akan dibayarkan mencapai 39 miliar 205 juta rupiah. Besaran nilai kompensasi yang diterima oleh para korban mengikuti skema satuan biaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan rincian. Untuk korban meninggal dunia sebesar 250 juta, untuk korban dengan kategori luka berat mendapatkan kompensasi 210 juta, untuk korban dengan kategori luka sedang 115 juta, dan untuk korban luka ringan 75 juta rupiah. Pada kesempatan ini hadir bersama kita perwakilan dari para korban tindak pidana terorisme masa lalu yang akan menerima secara langsung penyerahan secara simbolik dari Bapak Presiden Republik Indonesia, dan sebagian besar yang lainnya mengikuti secara daring dari seluruh Indonesia. Ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa ini, karena inilah kali pertama negara memberikan kompensasi kepada para korban, terutama tindak pidana korban terorisme masa lalu. Tidak berhenti di sini, setidaknya hingga bulan Juni 2021, LPSK akan terus bekerja sekuat tenaga dalam memberikan perlindungan bagi ratusan korban tindak pidana terorisme masa lalu yang sampai sekarang masih dalam inventarisasi dan masih dalam proses untuk penyelesaiannya. Mengapa bulan Juni 2021? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disebutkan penyelesaian kompensasi untuk korban tindak pidana masa lalu diberi batas waktu 3 tahun setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diundangkan. Oleh karena itu kita mempunyai waktu yang sangat mepet untuk menyelesaikan kompensasi untuk korban tindak pidana masa lalu ini. Tentu ini tidak bisa diselesaikan oleh LPSK sendiri. Kerjasama dan koordinasi serta kolaborasi dengan berbagai instansi seperti Kepolisian Republik Indonesia, terutama dari Densus 88, BNPT, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan, tentu sangat diperlukan dukungannya atas terlaksananya tugas yang diemban oleh LPSK. Rencana kami ke depan dengan adanya sinergi yang baik antara LPSK dengan kementerian atau lembaga terkait, kompensasi yang telah diserahkan ini diharapkan dapat digunakan para korban untuk memulihkan sosial ekonomi mereka, pelatihan dan pembekalan keterampilan untuk menyokong hal-hal yang lebih produktif bagi para korban maupun keluarga korban. Bapak Presiden, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan tidak saja korban tindak pidana terorisme yang telah dilayani oleh LPSK, LPSK selama ini juga melayani para korban maupun saksi untuk tindak pidana perdagangan manusia, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, penyiksaan dan penganiayaan berat, kasus korupsi, dan terakhir termasuk korban pelanggaran HAM yang berat di masa lalu yang perlahan dipulihkan penderitaannya melalui layanan bantuan medis dan psikologis serta rehabilitasi psikososial yang dilaksanakan oleh LPSK. Kompensasi yang didapatkan oleh para korban terorisme tentu patut disyukuri, mengingat tidak semua korban seberuntung Bapak dan Ibu para korban tindak pidana terorisme ini.
Untuk korban pelanggaran HAM yang berat, misalnya, kompensasi belum bisa diwujudkan karena terhambat aturan bahwa harus ada proses hukum di pengadilan. Untuk itu kami berharap agar ada solusi terbaik untuk mereka agar keadilan bagi seluruh korban bisa terwujud. Baik itu melalui proses hukum maupun proses non-yudisial. Saat ini LPSK baru bisa memberikan layanan medis, psikologis, dan rehabilitasi psikososial kepada para korban tindak pidana terorisme masa lalu, sesuai dengan mandat Undang-Undang LPSK. Sejak 2012 hingga saat ini, LPSK telah memberikan layanan kepada 3.832 korban atau keluarga korban tindak pidana pelanggaran HAM berat masa lalu, antara lain peristiwa Tanjung Priok, Talang Sari, Jambu Kepok, Simpang KKA, Rumah Gedong, peristiwa 6566, dan penghilangan paksa 9798. Hal ini menunjukkan bahwa negara melalui LPSK sebenarnya telah hadir kepada para korban meskipun dalam bentuk yang sangat minimal. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kejahatan secara umum yang belum dilaksanakan secara optimal oleh LPSK ini dengan berbagai keterbatasan, kami mohonkan dukungan dari Bapak Presiden agar LPSK dapat lebih memberikan layanan kepada para korban maupun saksi dan mampu terus bekerja secara maksimal dan profesional dalam melaksanakan mandat perlindungan maupun pemberian bantuan kepada para korban. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menko Polhukam, Pak Menteri Sekretaris Kabinet, yang saya hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, yang saya hormati seluruh perwakilan korban, penerima kompensasi, hadirin, dan undangan yang saya muliakan. Pemulihan terhadap korban kejahatan termasuk korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab negara untuk hadir memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia kepada para korban. Sejak 2018, upaya pemulihan korban dilakukan melalui LPSK dalam bentuk pemberian kompensasi, bantuan medis, dan layanan psikologis serta rehabilitasi psikososial. Pemerintah memperkuat lagi komitmen untuk pemulihan korban terorisme masa lalu dengan mengeluarkan PP nomor 35 tahun 2020. Pada PP tersebut ditegaskan bahwa korban tindak pidana terorisme masa lalu berhak memperoleh kompensasi. Kompensasi itu bisa diajukan oleh korban tindak pidana terorisme, keluarga, ahli waris, atau kuasanya kepada LPSK. Hadirin yang saya hormati, hari ini tadi sudah disampaikan oleh
Bapak Ketua LPSK bahwa pembayaran kompensasi sebesar 39.205 juta rupiah secara langsung kepada 215 korban terorisme dan ahli waris dari korban yang telah meninggal dunia dan yang telah teridentifikasi dari 40 peristiwa terorisme masa lalu sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab negara kepada para korban yang telah belasan tahun menunggu. Sebelumnya, negara juga telah membayarkan kompensasi kepada para korban terorisme yang pelaksanaannya dilekatkan pada putusan pengadilan. Seperti tadi juga sudah disampaikan Pak Ketua LPSK, bom gereja Okumene di kota Samarinda ini di 2016, kemudian bom Tamrin di tahun 2016 juga, kemudian penyerangan Polda Sumatera Utara di 2017, kemudian bom Kampung Melayu di 2017, hingga peristiwa terorisme Sibolga tahun 2019 dan lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, nilai kompensasi yang diberikan negara tentu tidak sebanding dengan penderitaan para korban yang selama puluhan tahun mengalami penurunan kondisi ekonomi karena kehilangan pekerjaan atau tidak mampu mencari nafkah lagi, kemudian juga mengalami trauma psikologis, serta derita luka fisik dan mental, dan juga mengalami berbagai stigma karena kondisi fisik yang dialaminya. Kehadiran negara di tengah-tengah para korban semoga mampu memberikan semangat, memberikan dukungan moral untuk melewati situasi yang sangat berat akibat dampak dari terorisme, agar para korban dapat melanjutkan kehidupan dan menatap masa depan lebih optimis lagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Sekjen LPSK, Bapak Nur Sidarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaki lil jalali wajikal karimi wa ajimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu, kekuasaan-Mu, dan kasih sayang-Mu. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan pelaksanaan pemberian kompensasi negara kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan bangsa ini. Ya Allah yang Maha Mengetahui, yang gaib. Bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkailah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Ya Allah,
Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kekuatan untuk menjalankannya. Serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pada siang hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.